Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa atamanna para bapak-bapak ibu yang saya hormati, pagi ini pembahasan hadis yang ketiga akan kita sudahi. Masih ada 3 pembahasan dalam hadis yang ketiga ini, yaitu zakat, puasa, dan haji. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita sudah bisa berpindah pada keterangan hadis yang keempat. Sedikit mengulas keterangan yang kemarin bahwa sholat yang kita lakukan haruslah dipahami betul dalam melaksanakan bagian-bagian yang ada di dalam sholat. Karena yang diapresiasi, yang diacungi jempol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sholat yang khusyuk. Surat Al-Mu'minun ayat yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi dari bahasan sholat yang kemarin itu bisa disederhanakan seperti ini, Bapak Ibu. Ingin sholat kita khusyuk, ya, wajahnya dihadapkan ke tempat sujud, dadanya dihadapkan ke bangunan Ka'bah, mulut kita membaca takbir, ayat, doa, zikir, telinganya mendengarkan apa-apa yang dibaca, lalu akal kita, pikiran kita mengawasi, menyimak apa yang dibaca, apa yang didengar oleh telinga, dan apa yang diperbuat oleh tubuh. Itulah yang kemarin saya bilang dilakukan dengan penuh paham. Sudah? Lalu hati menyaksikan. Menyaksikan ini berarti kita harus ingat syahadat hakikat. Syahadat yang hakikat kemarin itu kan ada syahadat syariat, syahadat tauhid, syahadat rasul diucapkan. Sedangkan syahadat hakikat itu tidak diucapkan, tapi dipahami, disadari, dimengerti. Nah, pada saat kita sholat, ingin sholat kita khusyuk, hati menyaksikan, dalam arti paham sepaham-pahamnya, sadar sesadar-sadarnya, mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa Allah telah sempurna di dalam diri tunjuk. Karena diri ini merupakan rahasia Allah. Maksudnya Allah itu maha gaib. Dia telah hadir dan bertajalli di dalam wujud manusia. Jadi itu seperti tadi. Artinya menyaksikan siapa Allah. Kita tidak mencari kemana-mana Allah itu, tapi kita sadari bahwa Allah itu maha gaib. Itu rahasianya telah dibuka di dalam wujud ciptaannya itu. Nah, kemudian perasaan ini, jadi khusyuk itu berada di dalam posisi perasaan. Perasaannya, kalau rasa kita menikmati itu, ada takbir yang dibaca, ada gerakan yang dilakukan,
hati menyaksikan, lalu perasaan kita dilibatkan di situ. Betapa nikmat ketika sesuatu itu dikembalikan kepada asalnya, betapa tenang, betapa damai. Nah, khusyuk itulah yang dimaksud dalam sholat seperti itu. Orang yang khusyuk sholat, nikmatnya khusyuk yang dirasakan tadi itu tidak hanya ada pada waktu sholat, tapi akan terbawa kemana-mana. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran ada orang yang sholat daim itu dia sudah puluh salam, assalamualaikum, tapi suasana batinnya yang menyaksikan dan menikmati pertemuan dengan Allah yang Maha Pencipta itu kebawa kemana? Lihat langit, lihat bumi, lihat keluarga, lihat tembok, lihat fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Karena hanya ingin nangis maksudnya dia kemenangan dalam pengen, ingin menambah keapian. Coba apa? Jadi agama ini ternyata harus dibarengi dengan paham, sadar, mengerti, dan dengan cara seperti itu agama akan menjadi sesuatu yang diminati, agama menjadi sesuatu yang dicintai. Itulah kemarin keterangannya tentang sholat. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, kita memasuki apa ini? Wajibah zakat dan membayar zakat. Sebelum saya terangkan, saya ingin menyampaikan ada sesuatu yang unik di dalam informasi Al-Quran. Di sana ada dua perintah Bapak Ibu yang selalu disandingkan, seolah-olah ingin dikatakan bahwa melakukan satu saja menjadikan yang lain tidak dilakukan, berarti yang dilakukan itu percuma, tidak ada nilainya, tidak ada. Apa saja itu? Pertama di surat Al-Maidah ayat 92. Allah Ta'ala menyebutkan atiiullah wa atiiur. Wahai manusia, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Allah. Bersanding ya, taat kepada Allah disandingkan dengan taat kepada orang yang melakukan ketaatan hanya kepada Allah lalu tidak dibarengi dengan ketaatan kepada Rasul, ketaatan kepada Allah tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Itu satu. Kemudian yang kedua surat Luqman ayat yang ke-14, di sana ada bunyi ayat anishkurli wal walidain. Bersyukurlah kamu kepadaku Allah dan juga bersyukur pula kepada kedua orang tua. Disandingkan syukur kepada Allah dengan syukur kepada orang tua. Orang sudah berjuang untuk bersyukur kepada Allah, tapi faktanya dalam kehidupan orang yang karuan, orang karuan, orang doa karuan, percuma syukur kepada Allah, tidak akan diterima. Nah, yang berkaitan dengan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah surat Al-Baqarah ayat yang 11, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Disandingkan perintah mendirikan sholat dengan membayar zakat. Artinya pesan yang disampaikan, walaupun kalian sholat tapi kalian tidak zakat, sholat kalian percuma, tidak ada nilainya. Berarti kalau orang yang sholat dan sholatnya benar pasti zakat, pasti zakat. Gak akan ada orang yang sholatnya benar kemudian dia anti zakat, pasti zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat Bapak Ibu ini secara bahasa artinya bersih dan bertambah. Islam itu menyuguhkan ajaran
arti katanya saja sudah membuat orang respect. Apa ya? Zakat ini bersih dan bertambah. Itu dipilih kata zakat yang artinya adalah bersih. Nah, di dalam buku-buku fikih yang namanya zakat itu adalah jumlah tertentu yang harus dikeluarkan pada waktu tertentu setelah kepemilikan harta mencapai nisab. Nisab itu batas wajib zakat. Jadi Bapak Ibu, di dunia ini ada orang yang rezekinya berlebih, ada orang yang rezekinya pas-pasan. Baik, Allah bermaksud bahwa rezeki yang ada di tangan orang-orang kaya itu likai la yakuna dulan bainal aghniya. Uangnya itu supaya jangan hanya berputar di beberapa gelintir orang kaya. Orang kaya berpunya harta membeli sesuatu kepada pengusaha yang juga bergelimang harta. Nah, terus sekarang duitnya gimana kok? Kan berarti perputarannya ada di kisaran orang kaya. Allah wajibkan zakat supaya uang itu bukan hanya berputar di kalangan orang kaya, tapi juga ngalir kepada orang-orang yang rezekinya pas-pasan. Itu Allah yang punya mau, Pak. Itu Allah yang punya mau. Tapi kalau begitu, apa jasa orang-orang yang rezekinya pas-pasan itu terhadap orang-orang kaya? Kalau menurut logika dunia, ya mereka nggak punya jasa apa. Orang kaya bikin usaha-usaha sendiri, modal-modal sendiri, rezeki-rezeki yang digunakan juga akan dinikmati sendiri. Kalau logika, tapi agama tidak mengatakan seperti itu. Apa yang dikatakan agama? Yang dikatakan agama adalah seperti yang dikatakan Nabi, bahwa innama turzaquna wa tunsuruna bi du'afaikum. Orang-orang yang turzaquna rezekinya diberi lebih oleh Allah. Orang-orang yang diberikan sukses wa tunsuruna dalam kehidupannya. Jangan merasa kalian sukses sendiri. Kalian sukses di du'afaikum sebab berkah dan doa orang-orang miskin, orang-orang susah. Ya, alasannya sederhana, Pak. Kalau orang kaya itu doa itu nggak khusyuk karena pikirannya kemana-mana. Tapi kalau orang yang tidak berpunya, karena begitu butuhnya kepada Allah, ketika doa itu betul-betul tune-in istilahnya, khusyuk betul-betul mintanya itu benar. Apakah begitu? Ya mungkin ada 1-2 orang kaya tapi doanya khusyuk. Tapi secara umum orang kaya itu ketika harus berdoa kepada Allah karena fasilitas hidupnya sudah dipenuhi dan nyaman, dia tidak sebutuh orang yang hidupnya pas-pasan. Nah, dia misalnya ketika dia membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah aku kebahagiaan, dia sudah bahagia. Jadi ketika minta, posisi batinnya tidak betul-betul remuk dan membutuhkan Allah. Beda kalau orang rezekinya pas-pasan, ya Allah berikan rezeki untuk membayar hutang saya, untuk membayar SPP anak-anak saya. Itu butuh, Pak. Iya atau tidak? Saya tanya sama bapak-bapak ini. Suasana batinnya beda kan? Nah, suasana butuh itulah yang menjadikan doanya lebih mujarab, lebih mustajab. Tapi bukan buat dirinya saja, tapi Allah akan berikan ijabah doanya orang-orang susah itu lewat rezeki orang kaya, karena yang punya mesin duit orang kaya, Pak. Jadi Allah titipkan rezeki yang diminta oleh orang-orang susah itu lewat suksesnya orang-orang kaya. Ini menurut agama. Kalau logika tidak menuntut ke arah itu. Nah, agama ini sumbernya dari Allah, berarti memang yang benar, yang fakta
adalah seperti itu. Suksesnya orang kaya, berkahnya orang kaya, berlimpahnya rezekinya orang kaya, itu karena barokah daripada orang-orang yang miskin. Maka di dalam surat Al-Zariyat ayat 19 Allah ingatkan kepada orang-orang kaya, wa fi amwalihim haqqul lisa'i wal mahrum. Hai orang-orang kaya, ingatlah bahwa rezeki yang kamu dapat seluruhnya bukan milikmu, tapi ada titipan rezeki dari aku untuk orang-orang yang tidak mampu. Kalau saya yang ngomong, mungkin orang kaya akan mengatakan, ya ini Pak Ngakali. Tapi yang berfirman adalah Allah, Tuhannya yang memberi kekayaan kepada dia. Nah, saya nggak mau percaya. Baik, jadi itu secara fikih pengertian zakat itu seperti tadi. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di dalam melaksanakan zakat ini ada hal penting yang harus menjadi acuan orang yang mau mengeluarkan zakat, membayar zakat, agar supaya dia bersemangat melakukan. Apa sih? Sesuatu yang penting itu adalah sebagaimana disebutkan di surah At-Taubah ayat 103, Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Wahai panitia, wahai pemerintah, wahai ambil zakat-zakat dari orang-orang kaya itu sebagai yang membersihkan mereka dan menambah berkah harta mereka. Sama dengan arti kata tadi, ya, zakat artinya bersih dan bertambah pakai. Lalu pertanyaannya, apa yang hendak dibersihkan melalui kegiatan zakat? Itu yang dibersihkan adalah harta dari hak orang lain. Alhamdulillah, usaha sukses, untung berlimpah. Ayat yang tadi diingatkan oleh Allah, ya, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'i wal mahrum. Ada rezeki titipan dari Allah untuk orang-orang yang tidak mampu. Mungkin orang secara logika akan mengatakan, berapa harus saya kasih kepada mereka? Ambil atau kurun apa mereka terhadap kesuksesan itu? Ingat sabda Nabi, innama turzaquna wa tunsuruna bidu'afaikum. Saya sukses, saya berhasil, saya rezekinya berlipat ganda ini barokah daripada doanya orang. Lalu dia bersemangat untuk membayar zakat. Punya orang lain, hak orang lain jangan masuk di dalam ember atau gudang kekayaan saya. Segera saya keluarkan. Nih, segera Pak. Kemudian apa lagi yang harus dibersihkan di dalam harta itu? Yang dibersihkan itu adalah transaksinya Pak. Orang melakukan transaksi itu, kalau ada yang bilang saya melakukan transaksi itu bersih sebersih-bersihnya, cocok secocok-cocoknya dengan aturan agama. Temenan gue, bener apa enggak? Biasanya orang kadang-kadang lupa dalam transaksi. Dia tidak nomor satu, tapi mengatakan ini nomor satu. Ada nggak Pak kecap nomor 2, kecap nomor 3, kecap semuanya nomor satu. Padahal dia tidak selalu nomor satu. Lah ini ada cacat di dalam transaksi. Ya, cacatnya apa? Dia telah memberikan promosi lebih dari sekedar barang yang ada. Nah, cacat seperti ini bisa mengurangi berkah harta. Nah, dari zakat kemudian hal-hal yang cacat dan keruh dalam transaksi itu dinetralisir, dibersihkan, disaponi. Itu lewat zakat. Apalagi yang hendak dibersihkan? Yang dibersihkan adalah hati pemiliknya.
Orang yang memiliki rezeki banyak, ya, hati di dalam syahadat sudah berikrar berjanji hanya patuh kepada Allah, menyembah kepada Allah. Nah, pada saat rezeki itu datang kepadanya, mulai ada godaan-godaan. Memang, kalau ngomong so, usaha sukses banyak awakmu kuwi kan, mulai so buang-buang sia-sia, eman-eman. Nah, mulai kerja-kerja di dalam hatinya untuk bukan lagi cinta kepada Allah, menyembah kepada Allah, dia sudah mau bertawajud kepada Allah. Terus dengan zakat dibersihkan. Ayo, bukan harta yang penting adalah Allah. Allah perintahkan kamu mengeluarkan zakat. Keluarkan, keluarkan. Nah kemudian waktu zakihim akan membuat harta itu di samping bersih juga akan bertambah. Dari mana kita tahu Pak? Zakat yang dikeluarkan akan menjadi tambah karena zakat itu berkaitan dengan harta. Harta yang diperoleh ketika sudah dipisahkan hak orang lain, yang tersisa adalah harta yang betul-betul barokah, yang kalau dikonsumsi kita akan membuat kita bersemangat beribadah. Kalau dikonsumsi oleh anak istri akan menjadikan anak istri ini patuh kepada Allah. Kalau masih bercampur dengan hak orang lain berarti masih bercampur dengan yang haram. Kalau itu dijejelkan di mulut keluarga kita, jangan salahkan siapa-siapa kalau keluarga kita ini termasuk orang yang ahli maksiat dan ahli toh. Jadi harta karena sudah dizakati dia menjadi harta yang barokah, kalau dikonsumsi akan mudah untuk digunakan taat kepada Allah. Itu berkahnya. Kemudian juga akan bertambah jumlahnya sesuai dengan janji Allah. Harta yang aku berikan kemudian hambaku mensyukur harta itu dengan dikeluarkan zakatnya, maka berarti dia telah bersyukur kepada aku sebagai pemberi. Oleh karenanya aku tambah lagi jumlah harta yang aku berikan kepada dia, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, lagi syakartum dan jadi begitu Pak, semangat berzakat itu ditata oleh agama supaya terlaksana dengan pemahaman-pemahaman seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Nah kemudian di sini ada lembaran Bapak-bapak Ibu. Saya menyebutkan di sini zakat yang tadi secara syariat tadi ada pokoknya itu ada dan masuk pada ibadah harta. Jadi kalau orang itu ikut ibadah berarti ritual Pak, kegiatan yang harus dilakukan dengan cara tertentu pada waktu tertentu, ya itu harus dilakukan, jangan dirubah-rubah. Seperti halnya sholat juga begitu, syahadat juga begitu, jangan dirubah-rubah. Kalau di dalam aturan main itu zakat keluar harus 2,5% misalnya, jangan 2,5% kurang, nggak boleh, ini ritual, ini ibadah. Oh dikurangi karena apa? Begini. Kalau memang belum sampai nisab, nggak usah keluar zakat. Udah jelas aturan main. Ini syariat. Ingat Bapak Ibu bahwa zakat secara syariat ini di dalam bagian, di dalam tulisan saya sengaja saya taruh di depan. Ini berarti orang yang telah melakukan kewajiban membayar zakat dia sudah masuk di dalam ajaran zakat. Saya katakan ajaran Pak. Ibarat huruf hijaiyah itu ada alifnya, tapi setelah alif kan masih ada sambungannya, tak sajim kok sampai akhirnya alif hamzahiyah gitu. Jadi zakat itu posisinya zakat secara syariat itu baru di pintu masuk di gerbang. Nah terus maksudnya apa? Ada yang harus kita raih di dalam syariat berzakat. Artinya kita bertanya, mengapa saya harus berzakat? Jawabannya adalah karena Allah mau, ingin, harap
agar kalian wahai hamba-hambaku memiliki kelembutan hati. Yang di dalam kelembutan hati itu ada sifat peduli. Bahasa kuliahnya ada sifat empati. Apa sih sifat peduli dan apa sih sifat empati itu? Artinya bisa merasakan kesusahan orang lain. Tidak hanya berhenti pada saat merasakan kesusahan orang lain, tapi juga dia tidak tega melihat penderitaan orang lain. Apa ya ono Pak? Ono wong sing modele kok iki. Ilmu apa ya ngaji, keterangan-keterangan agama diserah, informasi-informasi ayat dan hadis diserah, kemudian dimasukkan ke dalam hati, renung-renungkan, dipahami. Dia paham akhirnya ketika ada orang susah, ya Allah nggak bisa tidur. Contoh sampai nggak kontra ngaji nang ini. Terus dengar kabar apa namanya sakit, seminggu belum ada kabar sembuh, seminggu lagi belum ada kabar sembuh, malah yang terdengar dari saya Nolingan cangkring tinggalin kapal tapi keraton amat orang kamar bawa rumah sakit rakyat sampai gelisah nggak sampai? Saya tanya sebagai orang beriman sampai gelisah nggak? Allah aku ini konsuku mengaku mengambil tipe dan menulis orang Allah sampai gelisah kan? Ini namanya empati kan? Nggak mau melihat penderitaan orang lain. Kita ingin orang lain itu seperti kita, sehat, bahagia. Itu watak daripada orang yang beriman yang di dalam hatinya ada peduli, ada empati. Nah, cara zakat syariat sebagai pintu masuk agar supaya masuk atau sampai pada tujuan zakat secara hakikat di mana orang memiliki empati, hati yang lembut, tidak bisa tidur karena melihat atau mendengar penderitaan orang lain. Inilah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang beragama. Itu tadi yang kemarin saya katakan, orang beragama itu jangan hanya main, harus berproses, harus bergerak. Sholat kita baru syariat, zakat kita baru syariat, puasa kita baru syariat, haji kita baru syariat. Yuk kita ngaji, kita terus berlatih, didorong agar supaya zakat kita, sholat kita, haji kita bergerak dari syariat menuju hakikat. Jangan main-main dan semua syariat-syariat yang diajarkan oleh agama hanya bisa berproses satu di tempat ini majelis ilmu. Yang kedua, ketika sampai sudah menyerap ilmu di majelis ilmu, sampai akan diberikan latihan di luar majelis ilmu oleh Allah. Ya, latihan lagi. Coba ilmu ini dipakai doa. Di webus doa kejadian itu, coba ilmu ini dipraktek Allah. Kalau itu terus terjadi, ngaji berlatih sukses, ngaji berlatih aduh orang sukses, ngaji berlatih main wah kesandung ikut ayo bangkit main, maka pada akhirnya lambat laun orang itu akan sampai pada tujuan. Karena apa? Bergerak. Orang punya keinginan pergi ke Purnawalawen cuma mampu ingin dari Purnawalawen. Orang ngomong-ngomong ada tekan orang nggak akan sampai. Orang beragama juga begitu, saya ingin menjadi orang yang baik seperti yang dikehendaki oleh agama, tapi nggak ada proses yang dijalani. Ngaji orang dan dia tidak bisa menyikapi kehidupan itu sebagai latihan dari Allah. Dia berlaku ayyukum ahsanu amala. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi proses yang mengantarkan pemahaman zakat secara syariat kita kepada zakat secara hakikat, yang mana di sana adalah hadirnya kekuatan di dalam diri kita berupa empati, tidak tega orang tegel belok wong biyosu. Sekarang ini kita tanya saja sama diri sendiri. Ikra kita baca kafa
binafsika yauma 'alaika hasiba. Kita ini sudah tahu kok sebelum kita kok kita bercermin saja diri kita itu siapa. Dalam hal ini loh, dalam hal tadi, apakah sudah sampai pada kesadaran zakat hakikat atau belum? Dua hati yang lembut, tidak bisa merasakan penderitaan orang lain, sudah belum? Ya mungkin harus ngomong di sini, belum sama sekali. Alhamdulillah terus ini, monggo mawon. Urusan itu dengan pulau hanya menjalankan apa namanya kegiatan proses belajar supaya nanti ketika ada peristiwa terjadi, ilmu itu bisa diamalkan di dalam peristiwa-peristiwa itu. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang karena zakat ini menjadi paket daripada kegiatan sholat, aqimus sholat wa atuz zakat. Apa keterangan kemarin Pak? Sholat mendidik orang yang melakukan sholat untuk apa? Atau jawab ya? Iya. Ayat ruku, kan atau gimana? Sholat mendidik orang yang melakukannya untuk patuh. Zakat itu aturan. Masa nggak mau dipatuhi sih? Oh, kalau begitu saya orang yang sholat dan saya harus patuh pada zakat. Iya betul. Itu aturan. Kalau Anda tidak patuh menjalani kewajiban zakat, maka Anda belum sholat namanya. Berpikir seperti itu kan simpel sih Pak, orang rumit nih Pak. Sholat mendidik kita untuk patuh. Dan zakat itu aturan yang harus dipatuhi. Kita mau nggak berzakat? Mau, berarti sholat Anda benar. Sholat Anda diterima oleh Allah. Emang orang itu zakatnya tahun ngarep bisa. Di zakat syariat tuh Pak. Berarti sholatnya nggak sukses kan? Nggak sukses artinya nggak melangit diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi as-shadaqatu burhanun. Zakat itu sebagai bukti bahwa dia sholatnya sudah diterima. Kalau dia tidak zakat, tidak membayar zakat, berarti sholatnya tidak diterima. Kok tahu sih? Dia tahu karena sholat mendidikmu untuk patuh. Dan zakat itu aturan yang harus dipatuhi. Kamu tahu enggak? Enggak, itu berarti sholat Anda tidak sukses. Itu aja. Enggak sukses maksudnya. Dia diterima. Ayo. Atau anda sendiri terang akhirat. Mengusirkan dari panggul musolli orang yang berstatus beragama dari ini sholat, tapi sholat kok zakat orang. Oh, anda bilang sholat di Musa berarti dia sholatnya gagal. Maksudnya mana? Surga apa neraka? Kalau di musolli neraka, namun bilang ini. Oh, dengan perhatikan Bapak Ibu, ya. Ketika orang itu sudah berkewajiban untuk membayar zakat, lalu ada kata-kata, siapa yang tahu? Saya mau tanya, panitia di masjid, di musola, atau mungkin lazis, lembaga ambil zakat dan sedekah, semuanya hanya bisa menganjurkan, hai orang-orang yang berpunya, bayarlah zakatmu. Tapi kalau orang itu kemudian berpunya tapi dia apa nanti kantor polisi, kan orang kantor polisi Pak, mana polisi? Kalau budak polisi anjuran berapa budak? Tapi zakat itu ya wajib bersampai ini soal. Tapi aku tak zakat. Kan nggak ada razia, nggak ada pemeriksaan. Dulu apa ini masih zakat itu. Kan orang Pak, cuma anjuran. Ya, lalu orang yang sudah mencapai nisab itu diem, harus tidak membayar zakat. Apa yang terjadi Pak? Manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Ketika dia tidak mau membayar zakat, tanya alasannya. Mengapa kok orang berzakat? Dan aku asalnya sekian miliar nek tak pakai zakat sak mesti 200 juta belum. Sudah ada uang rokok. Dia sedang membela apa Pak? Saya mau tanya. Dia sedang membela apa? Ketika dia berkalkulasi seperti itu gimana tuh? 100 juta itu 9% dari aset saya yang sekian miliar.
Sampai nyebut mobil lo, mobil itu gawe apa? Bukan menyamankan jasa fisik, main angkos numpak orang lalu pemerintah. Ya kan? Artinya ketika seseorang itu sedang menahan hak orang lain untuk dikeluarkan atas nama zakat, dia sedang membela jasanya dan menyakiti rohaninya dia. Oh pak, orang prosot disakiti juga. Gak merasa disakiti bagaimana? Itu rohanimu sendiri. Kenapa kamu tanami di dalam rohanimu? Itu kebahagiaan. Mbok rohani itu ditanduri sing api-api, apel, durian, sing manis dulu pak. Broto mati pak. Yang ditanam di dalam hati itu kebahagiaan. Bakhil adalah yang membuat dia jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari berkah. Dan tidak ada istilah bakhil nyampur dengan iman di dalam hati seseorang, di dalam hati orang. Kalau ada iman, bakhil hilang. Kalau ada bakhil, iman lesak. Nah kok tego-tego itu ditanduri bakhil kan ya gitu. Tapi aku biasa-biasa orang yang ini. Engko nek wis rohmu pisah karo jasadmu, baru orang yang rohanimu tanduran berkawan dengan rohanimu sikap menyakiti hatimu itu nanti akan terasa pada saat kita masuk ke dalam alam barzah. Nah saya itu masalahnya sih ketutupan pena apa jasad pena manang numpak mobil dindi omah mas terus ya sakitnya rohani tidak begitu dirasa. Dan bahayanya lagi Bapak Ibu, orang yang biasa menahan hak orang lain. Jadi bebek orang bebek si Jenny nomor 2 dia akan menjadi sosok manusia yang egois, menangi diri, werke diri, sugi diri, pintar diri. Agamanya jadi dusta. Bohong agamanya kan dusta. Kalau arah itu lagi kan di bumi tinggal, agamanya itu dusta. Imannya cacat. Jika tidak diperbaiki segera, orang itu akan berurusan dengan Allah. Ini bahayanya di sini. Berurusan dengan Allah gimana Pak? Allah sudah membuat sunnatullah, sistem hukum di alam semesta ini. Bagi orang-orang yang terbiasa menahan hak orang lain, yang hidupnya egois, agamanya rusak, imannya cacat, urusan sama saya dan Allah. Pertama yang akan dirasakan oleh orang yang menahan hak orang lain adalah jiwanya resah. Yang namanya dosa kalau dilakukan itu membuat hati tidak tenang, tidak tenang, resah gitu bisa. Ya karena manusia itu sebenarnya watak aslinya baik. Ketika dia sudah nekat melakukan hal yang tidak baik, ya gelisah Bapak. Musuh ke uang, kayak anaknya nangis ngerik-ngerik ngelih, tapi begitu lah kayak kan gelisah Pak. Cuma kadang-kadang orang kecil, orang tegel, orang suku. Ono kegelisahan dia buang jauh-jauh. Mau komen bisa buang. Satu. Yang kedua, fisiknya akan tersiksa. Fisiknya akan tersiksa. Sampai kokong sak cokotan baik, nek ora halal boleh katanya sampai belum akan mati sebelum kokong yang masuk di dalam tubuh sampai itu bikin acara penyakit di tubuh sampai. Kemudian di berapa? Lalu kokong sak cokotan orang halal. Terus bener-bener sampai nurung bakal dipaten dan Gusti Allah bakal dicabut nyawane. Nek sampai nurung keseksa gara-gara panganan kokong sing haram sak cokotan. Mesti usahakan jajan bisa. Di kejem-kejem Gusti Allah kok iso kejem iki. Nah ini malah menderita sekali hanya sak cokotan penyakitnya misalnya digoreng masalah bukan salahnya. Wong sing halal kok sampean belum milih sing halal. Hanya nurutin nafsu orang menurut kalau pengiran. Kita betul. Nah terus pripun? Kejem berarti orang kejem juga ngomong keras. Daripada sampean digebek didusinan rokok ngambil untuk ke swarga, ya saya ini didusi. Soalnya ditagi dibuat penyakit saat berkata rok pun sampean. Nah sampean tidak terima orang. Sampean nih protes kalau pengiran kalau kita memang kejem dari sembahyang imam pokok terus Quran poso kamu tidak
turuti apa sing jadi perintah pangeran juga memperlakukan saya seperti ini sebelum mati ora kedusan ora resik. Nek sampeyan iso nyatani Allah, beri panjenengan aku ngakoni dosanya isi nakal saya meninggal kesebaran mangan kita pulau itu kan dengan dusi sampai siram sampai resi sakit daripada besok rokok aku pas sekolah hari baik terus tidak boleh dusi aku diresi aneh kau itu usul penting ya jadi tidak akan apa namanya tidak akan aman fisiknya dari siksa Allah. Kemudian hartamu terancam binasa. Wong sing menahan orang lain hartanya terancam binasa. Bagaimana cara menjelaskannya? Begini, orang dia mampu di lingkungannya banyak orang susah, banyak orang miskin. Setiap rezeki yang mengalir kepada orang yang mampu itu ada hak orang lain, orang miskin. Tapi tidak disalurkan di tangan. Akhirnya apa? Kemiskinan tidak teratasi. Kemiskinan itu akan menjadi pemicu orang kafir. Kafir bukan dalam arti murtad saja, Pak. Kafir itu melanggar aturan. Artinya apa? Sekarang konsumsi orang pengertian yo kita bikin acara baron karo malih, Pak. Lho, nek weteng wis ngerti anake nangis bodone brebes mili terus ora ono sing nengkur, apa yang enggak bisa dilakukan oleh orang yang miskin itu tadi? Nekat nih kamu betul. Rampok beda. Lah sapa sing dirampok? Yo konsumsi. Takoki ngomong sing jahat kok sampean gelem rampok. Kok beda nyempel kok aku duwe tapi kan duwe. Sampean alasan kerja kayakku. Urusan kerja kalau orang kan urusan dia dengan tanggung jawab keluarga, tapi tidak bisa dipukul rata. Dia gara-gara nggak mau kerja, harus kerja jadi miskin. Karena miskin kemudian nekat bertindak. Enggak bisa disimpulkan seperti itu, Pak. Bisa jadi dia tidak butuh, Pak. Tapi karena dia bapak aneh rezekinya ditahan kalau orang sugih, akhirnya ditimali. Ngapa keturunan maling? Mau keturunan maling ini, dua putu yang maling. Jadi menurut saya Pak Komando nanti HP mau miskin orang juga. Lagi mau njalin dengan pangeran bisa kami. Nama kok kita bisa maling, mau rezeki kurat di apa rezeki kurat di BKK, aku di BKK. Sopo sekarang kan musik kan. Kriyo juga. Akhirnya masuknya sih bisa lagi. Tidak boleh. Nah, jadi apa namanya? Ada banyak ancaman-ancaman berkaitan dengan sunnatullah. Jadi kalau peristiwa-peristiwa yang mengerikan bagi orang yang menahan rezeki orang lain, hak orang lain tidak terjadi di dunia, jangan pernah merasa aman. Jangan. Matimu akan menjadi petaka buat kamu. Tapi kata aku tanggal orang bulannya, orang miskin, tubuhnya tak kayak zakat itu. Kangelan asalnya apa? Aku pilih Bali, ngelakoni kewajibanku Pak Belek utangku, wong itu Pak maksudnya. Tapi malaikat akan Bali lah, Bali orang Bali. Sekarang orang gede. Kira gue, matimu akan menjadi petaka, kuburmu akan menjadi bencana, dan akhiratmu akan menjadi derita panjang yang tiada berkesudahan. Aku bilang ini. Jadi hidup yang benar adalah hidup dengan memiliki akhlak zakat. Jangan hanya secara syariat, tapi usahakan sampai ke zakat secara hakikat. Apa wujud zakat secara hakikat? Yaitu memiliki kepedulian, tidak tega, tidak tahan melihat penderitaan orang lain. Sehingga apa yang harus dikeluarkan. Kalau zakat syariat itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Misalnya sampai ngambil tombol-tombol sampai seorang duit misalnya wong siji 200.000 apa duit 200.000 enggak yang ngatasi kemiskinan dia selama satu tahun cukup? Enggak. Makanya gerbang saja itu yang namanya zakat syariat. Dan yang penting adalah justru akhlak yang dipesankan atau dididik,kan dimasukkan oleh zakat syariat agar orang hatinya lembut dan dia mau melakukan apa namanya kewajibannya ya di atas nama zakat wajib dan zakat yang tidak wajib. Jadi
Uang zakat 2,5% setiap tahun itu lapor lah, itu baru pemula SD dan mahasiswa itu zakat yang dalam arti akhlak punya empati. Itu juga uang susah. Kan berarti itu setiap saat Pak, setiap saat itu. Nah itu baru namanya sukses. Sebab kalau zakatnya hanya dibayar 2,5% setiap tahun, sementara sampai menutup mata atas kesusahan, cerita, tangisan, kesedihan orang yang ada di lingkungan panjenengan, awas, harta panjenengan akan menjadi mesin pencetak dosa. Apa Pak? Mesin pencetak dosa. Mereknya apa? Egois. Mesin itu loh, merek itu seneng-seneng dulu, berdiri, bukan diri. Orang kiri susah itu Allah, susah itu. Saya kasih tahu Pak, kalau orang hanya mencukupkan diri membayar 2,5% setahunnya, kemudian menutup mata, dia tidak punya empati, tidak punya peduli pada kesusahan orang lain. Ingat, mesin pencetak dosa yang bermerek egois itu terlihat pada saat ada kejadian-kejadian. Sendok makannya sampai penting, rendang, sate kayak muli kan Pak? Kan, kerungu tak boleh sengelik, dosa itu dia. Muli sendok dulu Pak. Lalu dia sampai juga senang di depan kami sedih orang yang susah. Pasti ini jadi orang yang tinggi kok. Sampai guyune sampai senang sampai jadi dosa. Aneh, kemewahan yang dipertontonkan di hadapan kemelaratan tetangga-tetangga. Sampai tidak berbuat apa-apa, hanya memamerkan, mempertontonkan kemewahan di hadapan orang-orang yang melarat itu. Sampai dosa itu. Ditambah kenyamanan hidup panjenengan di atas kesulitan orang hidup yang ada di lingkungan Anda, ini juga menjadi dosa. Oh, ini musuhnya benar benar wong sugih tapi tanggung jawabnya kudu dilakukan. Kan saya itu mau Pak, ngaji yo kamu kesugihan. Terus Quran yo kamu kesugihan, ibadah kamu bengi poso Senin Kamis yo kesugihan. Kaya urusan nang dunya iki sugih apa goblok tok pangeran priya gumo kita yo ora diperhatike. Dino mengenai elek kalih dawuh Nabi Sulaiman nalika miwah kerajaan. Apa dawuhnya? Ada min fadli rabbi yang sugih iki sing arep pangeran. Tapi bukan untuk enak-enakan. Dia berbuani syukur kafur. Ini ujian buat saya. Saya melaksanakan tanggung jawab saya sebagai orang kaya atau tidak. Dengan memiliki sifat empati tadi, peduli orang tegel melihat penderitaan orang lain. Oh iya, alhamdulillah. Nah, orang susah ketulungan. Berarti sampai bersyukur. Sampai mau hati di orang dosa, sampai mangan enak di orang dosa, sampai guyu seru di orang dosa, lalu berusia saja Pak. Guru sini selalu bisa orang mau empati itu setiap orang jika tidak boleh kenapa orang mendadak mobil tapi pernah karena waktu kita rumah sakit kan jalur tanda tangan orang apa di tangannya wes tanda tangan orang mikirin ibu biaya itu orang orang pancen itu digital atas nama empati. Dia bukan zakat saya, bukan tapi zakat akhir. Gambarannya syukur, kalau syukur begitu nggak akan hilang Pak, ditambah. Mau iman itu loh, percaya itu orang kuat. Jadi ini zakat 10.000 mencari titik akhir jadi 100 kali lipat di orang. Apalagi kata-kata agama ini hanya cerita-cerita tapi sebenarnya kalau kita akhirnya jadi hebat itu sama. Yang surat orangnya sampean belum proses saya itu besok prosesnya dengar. Jadi ngaji kau ini aku manusia promo Pak, kemudian memberikan nilai. Sampai ngaji tentang zakat kau cari proses doa dosa, mulia dosa, mobil yang dipertontonkan di depan melarang orang-orang yang susah sedih dan sampai tidak tolong ya dosa. Wong orang ngaji kalau sampai kan pikir-pikir, pengpongan aku pengen. Kalau pengpongan pria loh pada nyatanya mau apa? Lagi sekali tulisan bahwa peta beragama itu harus berbeda. Kok sampai mengajarkan zakat syariat apa? Itu baru punya
tumbuh baru punya box, isinya belum ada apa, box kosong, tumbuh kosong, tangguh kuat juga banyak larang. Oh, itu perihal zakat. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudahi saja zakat. Kita pindah ke puasa. Puasa nih Pak, secara bahasa puasa itu artinya menahan diri. As-saumu al-imsaku. Nah, kemudian syariat puasa ini dipahami di dalam agama Islam sebagai kegiatan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari tertib fajar atau subuh hingga terbenamnya matahari, yaitu maghrib dengan aturan-aturan yang sudah dijelaskan di dalam Quran. Coba Bapak Ibu perhatikan, puasa pada saat diamalkan itu ada kegiatan penting juga, Pak. Satu, ya, mengurangi rutinitas kebiasaan fisik, mengurangi. Lewat kerja bukan Pak, biasanya mangan orang mangan, gini apa? Biasanya kelon orang kelon. Maksudnya ini dikurangi, bukan dilarang sama sekali. Tujuannya apa? Rutinitas kebiasaan manusia makan, minum, dan seks itu dikurangi. Tujuannya supaya hati rohaninya itu diberi kesempatan untuk megah gitu loh Pak. Berkembang, tumbuh. Nah, tumbuh untuk apa? Untuk menerima ilmu atau kesadaran. Sekarang kita pikir Pak, karena ada unsur-unsur kesamaan antara kita dengan hewan, ya akhirnya kita juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan hewan yang harus dipenuhi. Contoh hewan butuh makan minum Pak, kita juga butuh makan minum. Hewan butuh tempat berteduh, kita juga butuh rumah untuk berteduh. Hewan punya naluri untuk bertahan hidup, ya maka manusia juga punya naluri bertahan hidup. Hewan punya kebutuhan seks, biologi ya, kebutuhan biologi. Manusia juga butuh kebutuhan seks, kawin untuk berkembang biak. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu Bapak Ibu yang saya hormati, yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia itu mangan, taruh kolam, bagi saya sebut tujuh, kita mulai. Liquid dikon mender stop, mender satu seorang subuh tekan mender kotor stop. Nah terus apa yang saya peroleh dari tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan seks? Yang kamu lakukan yang dalam arti tidak melakukan kebiasaan itu. Kerja tetap kerja, obat nyampur, duit biasa, tapi tidak makan, tidak minum. Karena itu yang paling melekat Pak pada diri manusia sebagai kebiasaan rutin yang dijalani setiap hari. Apa yang saya peroleh pada saat saya dikurangi rutinitas makan dan minum? Sadarilah wahai orang yang berpuasa, senajan toh sampai butuhe kaya ngopo karo mangan minum, senajan toh butuhe kaya ngopo sampai karo hubungan seks dengan lawan jenis, tetapi kalau kamu punya niat yang kuat, bisa ditahan. Ya Pak. Sampai kan esok-esok jam 8 itu biasanya makan jam setengah itu, jam 8 makan sama terus gigi kurang. Ini kok sebenarnya sudah ketemu sih. Orang masih dimulai sama sekali dan tahu pasetan sak copotan sama gigi sih Pak. Ketoknya sampai ini kudu mangan, kudu sarapan, kudu ngeteh. Tapi umpama sampai duit semangat yang kuat, orang ngeteh orang masalah. Orang sarapan orang masalah, tekan sore sama orang ini tenang orang kerja itu sehat. Artinya manusia di dalam dirinya sedang dibentuk oleh Allah kekuatan kontrol. Kontrol itu adalah kemampuan mengendalikan diri. Karena orang yang tidak memiliki kendali diri yang kuat bisa berbahaya buat dirinya, bisa berbahaya buat orang lain. Zaman biar orang-orang doyan aspal, besi, kayu ini doyan Pak. Nah iya orang Pak. Nek wong orang duwe sikap kendali diri yang kuat, mangane orang segala apa? Aspal, pangan, besi,
pangan kayu, pangan lemah di pangan loh. Gara-gara apa Pak? Gara-gara tidak memiliki kemampuan kendali diri. Cobalah kita sedikit merenung Pak. Pada zaman dulu manusia itu ketika memenuhi kebutuhannya itu dipenuhi dengan secara sederhana. Tidak seperti zaman sekarang. Ya tidak Pak. Orang sekarang memenuhi kebutuhan itu secara berlebihan. Ayo kita buktikan. Ketika orang lapar yang dibutuhkan apa Pak? Makan dan minum. Apakah kalau sudah ada nasi dan ada minum air putih, manusia merasa cukup? Oh, betul orang. Kadang saya manis sama so BS no bareng dengan es teh manis loh. Nah, sudah berubah gitu, mulai lebih dari yang itu. Apakah cukup dengan minum dengan segala lauk pauknya, minuman dengan minuman segar dan manis? Apakah cukup? Belum. Enaknya mangannya coba ini mangannya apa ke Semarang orang restoran yang ada luar harusnya di sana. Jadi harusnya laparnya itu bisa selesai di sini, malah jadi yayakan. Jarang pekalongan Semarang untuk menuju satu restoran yang diingini untuk biaya berapa? 4 ratus. Ya uang mobil. Karena uang mobil tuku bensin. Tuku bensin sing berkesopo. Jadi untuk sekedar acara badok nang Semarang itu manusia harus keluar uang ratusan juta. Ya Allah. Repot apa begitu? Memenuhi kebutuhan di zaman modern ini dilakukan secara berlebihan. Nah kalau sudah berlebihan seperti itu, apa yang terjadi Pak? Ada pemborosan. Dia gajinya di kantor cuma sebulan itu 2,5 juta, tapi kebutuhan makannya Semarang yang boleh akeh. Akhirnya nang kantor kudu ngitung. Ya Pak. Orang yang ora iso happy gitu betul. Ini bahayanya pemborosan, dan dari pemborosan itu dia mendorong dia untuk bersikap tidak tanggung jawab, tidak aman. Itu soal makan dan minum Pak. Soal seks, kan tadi puasa menahan diri dari makan dan minum serta seks biologi siapa? Saya tanya, di zaman sekarang ini wong wis duwe pasangan hidup. Ibaratnya wong lanang duwe bojo ayu yo apik. Ibaratnya wong wedok duwe bojo ganteng, sedep kerjane, kira-kira dan baik. Apakah cukup Pak? Di mana-mana dilihat bahwa semua produk itu selalu iklannya itu nanggung iklan kendaraan. Saya muncul wong wedok apa dibuka bukunya halus. Kira buat iklan kulkas yang ditampilkan adalah wanita dengan pakaian ketat, di mana gedangnya lorong gosok. Akan itu kan delok kulkas itu adalah ini. Jadi kulkas logo. Semua produk-produk menggunakan wanita dengan menimbulkan aura. Akhirnya wong sing loro pikirannya keras. Nah sekarang duit punya, awak sehat, hotelnya ada, yang menjajakan seks ada. Apa yang nggak bisa diperbuat oleh orang modern ini Pak? Bisa kabeh Pak. Nah kalau pada saat itu orang tidak memiliki kemampuan kendali diri yang kuat, itu dia akan melakukan pemborosan, juga akan merusak diri sendiri, juga merusak orang lain. Islam nggak tahu bahwa manusia itu hidupnya menderita, maka disuruh oleh Allah supaya sehat secara fisik karena pola hidupnya baik, makan hanya memenuhi kebutuhan, tidak membeli imajinasi, ya. Kemudian sehat secara keuangan, dia hidupnya benar sehingga tidak pemborosan, tidak terjadi pemborosan. Kemudian jiwanya sehat, orangnya konek, lapur Surabaya nemoni wong lain hanya sekedar untuk selingkuh nama Biono kan lupa kira betul tapi kode-kode apa sama warna merah memang apa itu warna warna putih opak tetap opak gitu betul hanya jujur waktu Pak aja belum dibodohi setan hanya sekedar sensasi tapi itu memang masalahnya aman saya Joko selingkuh kita orang terdekat namain Yos dan itu namanya bisikan saya
Maka hakikat puasa itu Bapak Ibu adalah ketika seseorang mampu mengendalikan dirinya sehingga tidak berbuat melampaui batas, hidupnya sederhana. Nah ini kan hebat. Kalau hidupnya sederhana, duitnya itu orang yang lelong. Esok mungkin kalau tuannya raiso nempolnya mah, tonggonin lorotnya, lo ono wong susah, ye dilambeni ke sekolah di SPP ini. Oh, no, kalau nek duitnya kan lo gawe mangan mobil karo selingkuh di parang itu oh bisa itu belum oh gak ada nih sebelum beres alasannya terakhir Bapak Ibu yang saya hormati mohon maaf ini haji Pak haji itu artinya ziarah berkunjung dalam agama yang diziarahi namanya Mekah. Untuk apa kita ziarah dan berkunjung ke Mekah? Untuk melakukan ibadah seperti ihram niat maksudnya kemudian tawaf sa'i tahallul wukuf mabit ya di Mina dan Musdalifah kemudian apalagi Pak apa namanya lontar jumroh itu ibadah haji. Nah ibadah haji ini termasuk ibadah yang mahal Pak dan berkah. Makanya saya katakan di sini ibadah haji itu adalah ibadah fisik dan harta. Karena Pak, orang yang mau berhaji di samping harus sehat fisiknya harus pastikan perjalanannya lancar dan dia punya cukup ongkos untuk transportasi dan bertahan selama 40 hari di kota Mekah. Makanya di dalam ayatnya Ali Imran ayat 97 walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sing mampu bae. Karena seorang mampu priye? Terus ngajak dengan kita bersyukur ibadah. Haji orang mampu nang di Pak semua. Kok iso padha bae ketemu wong akeh, padha bae kumpul karo wong akeh. Lah kumpul karo wong akeh supaya ora ono masalah iki dibutuhkan sikap pengertian. Pengertian bagaimana orang harus memiliki kebijaksanaan, kearifan, pengertian. Jadi jangan pakai rumusan ketika kita bertemu dengan orang banyak. Rumusan kebenaran tunggal itu jangan Pak. Ya sing ini tak contoh ke siji tambah siji sing bener loro, nek ora loro ora ono bener. Ya sampean musuhnya akeh Pak. Padahal 1 ditambah 1 itu bisa jadi apa namanya 5 dikurangi siji ditambah siji itu sama dengan 9 dikurangi itu 7. 1 ditambah 1 itu sama juga 10 dikurangi 8. Jadi tidak harus diubah Pak. Jadi cara gampangnya ini barang siji cuma ndelok dek arah yang berbeda-beda sehingga tampak seperti ada banyak perbedaan tapi sebenarnya sama. Jadi pengertian itu adalah memiliki prinsip di mana kebenaran bulan itu tidak ada. Yang ada hanyalah pandangan-pandangan yang berbeda tapi objek yang dipandang, sasaran yang dipandang hanyalah satu. Pesan atau akhlaknya orang berhak. Nah kalau orang itu sudah bisa bersikap sikap bijaksana, arif, pengertian, tidak meyakini kebenaran tunggal, dia akan bisa mudah mengungkap bahasa Pancasilanya punya peri kemanusiaan. Nah orang kalau sudah punya peri kemanusiaan, rumusannya itu orang benar salah. Lebih dari angger ono kaji. Kuwi salah, sing bener baik ini. Kaji ini rumah dulu. Nek kaji terus cara berpikirnya bijak, arif, bisa ngomong iki ya wis bener, cuma perlu disempurnakan sih. Jadi rumusan pikirannya itu sempurna dan belum sempurna. Bukan salah benar sebelah salah benar sama sering belum baru itu salah kok yang benar itu musuhnya kan boleh karena dia harus sampaikan. Cuma coba diapi di sini disempurnakan sisi malah tambah oke. Nggak ada orang yang terbuka hatinya Pak. Karena kaji modelnya salah benar, tunjuk-tunjuk jidat orang. Wah dulu kalau tidak kau salah, belum kaji belum juga jalan-jalan. Oleh karena itu kalau kita ditanya, apa syahadatmu? Jujur. Apa sholatmu? Patuh. Apa syariat zakatmu? Berempati. Orang tega delok susahmu uang. Apa syariat puasamu? Adalah hidup sederhana dan mampu mengendalikan diri. Apa hajimu? Hidup bijaksana. Nah, jujur, patuh, melasan dan seterusnya itu kalau sudah dilaksanakan masuknya pada
makrifat Pak. Makrifat. Kapan bisa dikatakan makrifat? Wong kok ono jujur, nggih, patuh, sederhana, bijaksana. Kalau dia melakukannya sudah tidak ada beban. Jadi nek wis dilakoni wis orang mikir suatu, orang mikir ganjaran wong karang bukan tapi ya wis lakoni titik. Saya sebut astral, bukan akhlak atau moral. Astral itu maksudnya lintang-lintang. Menungsanya wis ora ngono, sing ngono hanyalah cahaya yang apa namanya berkedip-kedip karena mendapatkan pantulan sinar matahari. Sinar matahari itu maksudnya pangeran. Kemudian memantul pada bintang-bintang astral-astral. Ketika orang itu sudah tidak lagi berpikir untung rugi, yang penting itu kebaikan saya harus lakukan, maka dia berarti sudah menjadi bintang. Namanya makrifat. Makrifat itu jangan dirumuskan kudu ini. Makrifat itu kalau kita sudah sejalan dengan kemauan Tuhan, tidak cukup baik. Sampai Pak Loro model boten bergani kaya wong repotan kaya baitan. Orang usah sampean mumet kok. Ini dosis rendah untuk kita. Kalau kita ingin mencapai makrifat, berangkat dari syariat, terus ngaji, terus berlatih, kemudian kita menjadi orang yang hidupnya benar. Kalau kita sudah bisa melakukan itu dengan benar, kalau kita tidak terbebani dengan kebaikan yang kita lakukan, orang-orang swarga, orang-orang ganjaran, orang-orang timbal balik dari wong sing api, berarti kita sudah makrifat sempurna maksudnya. Jadi seperti yang dikatakan di sini, kita diberikan umur panjang oleh Allah itu untuk menjalani tugas berislam. Surat At-Taryat ayat 56. Wa khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Kalau kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk kepentingan ini, peta ini, Pak, badan ini, kertas ini, maka seperti kata Nabi, dunia tertutup bersama seluruh isinya kecuali ditolong kesadaran untuk patuh, kesadaran untuk jujur, kesadaran untuk melaksanakan dan seterusnya. Ya, kemudian kalau belum bagaimana? Yang penting sampai sudah berada di jalan yang benar, sampai belum ngaji, orang yang belum ngaji. Nah itu yang paling berharga di hadapan Allah. Dunia itu tinggal mengikuti apa kegiatan kita. Kalau kegiatan baik dan dunia harus dilakukan untuk menunjang kebaikan kita, dia jadi baik. Tapi kalau hanya untuk enak-enakan, senang-senang, orang panggonane, orang makope sampai kalau kayak pengiran mosok sampai enak-enakan. Nah ini nang dunia benar kosong supaya aku besok nang akhirat kita lebih orang Allah manfaatkan hal dan nama yang Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.